never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk pembahasan kali ini akan membahas soal UKK akuntansi tahun 2024, yaitu akuntansi manual menyusun laporan keuangan perusahaan dagang paket 1. Dan untuk kali ini akan membahas soal memproses entry jurnal, yaitu soal UKK akuntansi kasus UD Abadi tahun 2024 paket 1. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini sudah ada informasi umum di dalam entry jurnal, yaitu identitas perusahaan dan usaha pokok. UD Abadi bergerak dalam bidang usaha jual beli mesin kulkas. Kebijakan akuntansi untuk UD Abadi ini yaitu kebijakan secara umum dan ada pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan sebesar 11% dari nilai pembelian. Lalu berikutnya beban transport ditanggung oleh perusahaan. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Untuk termin pembayaran yaitu N/30, apabila ada denda akan dikenakan denda sebesar 1%. Faktur pembelian yang diterima sesuai dengan faktur pajak standar. Lalu untuk pengeluaran kas di atas 1 juta dibayar dengan cek. Setiap pengeluaran cek didukung dengan bukti pengeluaran kas. Dan setiap pengeluaran sebesar 1 juta atau kurang menggunakan dana kas kecil atau petty cash. Sistem dana kas kecil ini yaitu sistem dana tidak tetap atau fluctuation fund system. Lalu penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran sebesar 11% dari nilai penjualan. Beban transport penjualan dibebankan kepada pembeli. Setiap terjadi retur penjualan akan diperhitungkan pengurangan atas nilai piutang dan PPN keluaran. Termin pembayaran yang berlaku yaitu N/30 apabila ada denda keterlambatan sebesar 1%. Penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 11% PPN keluaran. Setiap penerimaan kas dilakukan langsung disetor ke Bank BRI. Dana perusahaan disimpan ke dalam rekening bank di BRI Rawamangun. Penilaian persediaan menggunakan perpetual, yaitu metodenya harga pokok bergerak atau average. Penyusutan aktiva tetap menggunakan metode garis lurus dan diperhitungkan setiap akhir bulan dengan tarif fiskal. Kita masuk dokumen yang pertama, dokumen transaksi nomor 1, tanggal 2 Desember tahun 2022 dengan nomor faktur F011 tanggal 2 Desember, yaitu ada faktur pembelian, dibeli barang dari PT Gunung Kawi, yaitu kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Dari dokumen transaksi ini, karena ada pembelian barang secara kredit, maka akan dicatat ke dalam purchase journal. Di dalam purchase journal ini yang kita isi yang pertama yaitu tanggal transaksi, tanggal 2. Invoice number kita isi yaitu F011. Jadi F011. Lalu deskripsinya yaitu PT Gunung Kawi dan jurnal yang dibuat. Di sini merchandise inventory di debit,
kita lihat merchandise inventory-nya yaitu sebesar Rp142.500.000. Maka kita isikan Rp142.500.000. Lalu ada PPN income besarnya 11%. 11% dari pembelian yaitu Rp15.675.000. Maka PPN income sebesar Rp15.675.000. Lalu kita lihat di sini ada freight paid atau biaya angkut sebesar Rp1.000.000. Maka kita isikan di dalam debit freight paid sebesar Rp1.000.000. Dan yang dikreditnya yaitu account receivable sesuai dengan jumlahnya yaitu Rp59.175.000. Selain kita catat ke dalam purchase journal, transaksi ini juga dicatat ke dalam inventory card. Inventory card sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Jadi ini tanggal 2 Desember. Maka kita mencatat transaksinya di dalam inventory card juga di tanggal 2 Desember untuk kulkas Panasonic dan juga untuk kulkas Toshiba. Cara membuat inventory card sudah ada pada video sebelumnya. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 4 Desember ada voucher kas kecil dengan nomor V121 dibayar kepada toko Gramedia sebesar Rp700.000 atas pembelian perlengkapan kantor. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam petty cash journal. Di dalam petty cash journal ini kita isi tanggal transaksi, yaitu tanggal 4, evidence number kita isi V121 dengan deskripsinya, pembelian perlengkapan, dengan nama akunnya yaitu Store Supplies di debit, lalu kita beri nomor akun sesuai dengan daftar akun dan totalnya yaitu sebesar Rp700.000. Sedangkan yang dikreditnya yaitu petty cash. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 5 Desember, yaitu dokumen transaksi ketiga. Ada faktur pembelian dibeli barang kepada PT Bromo Asri dengan rincian kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Jumlah seluruh pembelian yaitu Rp182.500.000 dengan PPN 11% yaitu Rp20.075.000 dan total utangnya atau account payable sebesar Rp202.575.000. Dari transaksi ini, karena ada pembelian, maka akan kita catat ke dalam purchase journal. Jadi, untuk transaksi berikutnya di tanggal 5 Desember, dicatat di dalam purchase journal, tanggal transaksi kita isi tanggal 5, lalu invoice number kita isi F217, lalu deskripsi kita isi yaitu PT Bromo Asri dengan jurnalnya merchandise inventory yaitu Rp182.500.000, lalu ada PPN 11% yaitu sebesar Rp20.075.000 dan tidak ada biaya angkut, sedangkan account payable-nya yaitu Rp202.575.000. Selain kita catat ke dalam purchase journal, kita juga mencatatnya ke dalam inventory card, yaitu di tanggal 2 Desember inventory card, kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 4, ada faktur pembelian. Dibeli barang dari PT Jaya Putra tanggal 8 Desember dengan nomor faktur 324, yaitu dengan rincian kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam purchase journal Rp102.500.000 ini merupakan merchandise inventory-nya,
maka kita catat tanggal transaksi kita isi tanggal 8, lalu berikutnya invoice number F324 dan deskripsi kita isi PT Jaya Putra. Merchandise inventory kita isi di sebelah debit Rp102.500.000. Lalu PPN income kita isi besarnya 11% dari jumlah merchandise inventory atau jumlah pembelian. Dan di sini ada freight paid atau biaya angkut sebesar Rp1.250.000. Maka kita isikan freight paid sebesar Rp1.250.000. Dan totalnya yaitu Rp115.025.000 sesuai dengan total jumlah yang ada di soal. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 5. Ada nota kredit NK1 tanggal 10 Desember. Ini merupakan retur pembelian. Jadi sebelumnya kita membeli barang kepada PT Jaya Putra, ternyata ada barang yang tidak sesuai sehingga dikembalikan sesuai dengan rinciannya. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam General Journal. Kita lihat General Journal, tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 10 Desember, invoice kita isi NK121, dengan akunnya kita isi yaitu account payable di debit, merchandise inventory di kredit, dan PPN income dari toko Jaya Putra. Kita lihat account payable yaitu jumlah seluruhnya Rp12.765.000. Kita isikan angkanya di sebelah debit. Lalu diberi nomor akun. Lalu berikutnya yang di kredit merchandise inventory yaitu Rp11.500.000, maka kita tulis di kredit Rp11.500.000 dengan nomor akunnya yaitu Rp1.500. Dan terakhir untuk PPN income yaitu sebesar 11%, jumlahnya Rp1.265.000. Maka kita isikan nomor akun dan angkanya yaitu sebesar Rp1.265.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 6 ada faktur. Di sini merupakan faktur pembelian. Kenapa dinamakan faktur? Di sini merupakan faktur penjualan. Kenapa dinamakan faktur penjualan? Karena nama perusahaan kita ada di atas atau menjadi kopnya. Sehingga ini dinamakan faktur penjualan. Transaksi ini terjadi di tanggal 11 Desember dengan nomor bukti F121. Maka dari transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal. Untuk tanggal transaksi kita isikan tanggal 11, lalu invoice number yaitu diisi F121, deskripsi dengan nama toko pojok, dengan jurnalnya yaitu di sini jumlah dari penjualannya Rp152.500.000. Ini kita isikan di sales. Lalu ada PPN sebesar 11%. Ini merupakan PPN outcome Rp16.775.000. Maka kita isikan Rp16.775.000. Lalu ada free collect yaitu Rp1.500.000. Maka kita isikan free collect yaitu Rp1.500.000. Serta jumlah seluruhnya yaitu Rp170.775.000. Ini merupakan account receivable-nya. Jadi dari transaksi ini di jurnal account receivable di debit dan yang di kredit yaitu sales, PPN outcome, dan free collect. Dari dokumen transaksi faktur penjualan ini, selain kita catat ke dalam sales journal, kita juga mencatatnya ke dalam general journal. Di dalam general journal ini, angkanya nanti akan kita ambil di dalam inventory card. Untuk jurnal yang dibuat, yang pertama kita isikan tanggal transaksi yaitu tanggal 11 dengan nomor bukti yaitu F121 dan jurnal yang dibuat
Cost of goods sold di debit, dan merchandise inventory di sebelah kredit. Untuk post rep kita isi sesuai dengan daftar akun. Dan angkanya kita ambil dari inventory card. Inventory card yaitu ada di tanggal 11 Desember. Untuk kulkas Toshiba 35 juta rupiah dan kulkas Panasonic di tanggal 11 yaitu ada 67.500.000 rupiah. 67.500.000 ditambahkan dengan 35 juta, angka inilah yang masuk ke dalam general journal, yaitu dengan jurnalnya cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 7 tanggal 12 Desember. Ada penjualan kepada toko Seven dengan nomor bukti F12.2, termin pembayaran N/30, jumlah seluruh penjualan yaitu 272.500.000. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam sales journal. Untuk yang pertama kita isikan tanggal transaksi tanggal 12, lalu invoice number kita isi F12.2. Deskripsi kita isi nama perusahaan yaitu Toko Seven. Angkanya yang pertama kita lihat sales yaitu 272.500.000, maka kita isikan 272.500.000 rupiah. Lalu ada PPN sebesar 11% dari jumlah sales. Dan apabila ada free collect kita isikan free collect. Di sini di soal ada biaya angkut yaitu sebesar Rp2.250.000 serta jumlah keseluruhannya masuk ke dalam account receivable. Jadi jurnal yang dibuat yaitu account receivable di debit dan yang di kreditnya sales, PPN outcome, dan free collect. Selain kita mencatat ke dalam sales journal, kita juga mencatat ke dalam general journal. Untuk di general journal kita isikan tanggal transaksi tanggal 12 dan nomor buktinya F12.2. Dengan nama jurnalnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit untuk toko Seven. Jangan lupa kita beri nomor akun yang sesuai, yaitu kita lihat dari daftar akun. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card. Kulkas Panasonic di tanggal 12 Desember yaitu ada 112.500.000 dan kulkas Toshiba untuk tanggal 12 Desember ada 70 juta rupiah. 70 juta ditambah 112.500 inilah yang menjadi angka yang kita masukkan ke dalam general journal, yaitu Rp182.500.000. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 8, yaitu ada voucher kas kecil tanggal 14 Desember dengan nomor bukti V12.2, dibayar kepada toko Sakinah sebesar Rp600.000 atas pembelian perlengkapan kantor. Dari transaksi ini kita catat ke dalam petty cash, yaitu tanggal transaksi kita isikan tanggal 14 Desember dengan invoice number V12.2. Deskripsi kita isi yaitu pembelian perlengkapan. Dengan nama akunnya Store Supplies di debit, kita beri nomor akun. Jumlahnya sebesar Rp600.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu petty cash sebesar Rp600.000. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 14 Desember, dokumen transaksi ke-9 ada BKK 12.1 yaitu bukti pengeluaran kas, dibayar kepada PLN dan PAM sebesar Rp2.500.000 untuk pembayaran listrik dan air bulan November. Dari transaksi ini, kita catat ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Tanggal transaksi kita isi tanggal 14, evidence number kita isi BKK 12.1 dengan nama deskripsinya yaitu pembayaran listrik
dan air untuk bulan November. Nomor cek kita ambil di soal yaitu CP12001. Jurnal yang kita buat, kita catat di dalam kolom others karena pembayaran atau biaya untuk bulan November sehingga ini menjadi utang biaya atau expense payable. Jadi kita jurnal expense payable dan kita beri nomor akun yang sesuai. Nomor akun kita ambil di dalam daftar akun dengan total jumlahnya yaitu Rp2.500.000. Jadi expense payable di debit Rp2.500.000, sedangkan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank Rp2.500.000. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 10. Ada tanggal 15 Desember, ini merupakan faktur penjualan F12.3 dijual barang kepada toko raya dengan rincian seluruh penjualan Rp120 juta dan PPN 11%, Rp13.200.000 ditambah dengan biaya angkut Rp1 juta dan jumlah totalnya Rp134.200.000. Dari transaksi ini akan kita catat karena merupakan penjualan secara kredit, maka dicatat ke dalam sales journal. Di dalam sales journal kita isi tanggal transaksi tanggal 15 Desember, lalu nomor bukti kita isikan F12.3 dengan nama tokonya yaitu Toko Raya. Jurnal yang dibuat untuk sales angkanya Rp120 juta, lalu tambahan PPN outcome 11%, Rp13.200.000, dan ada free collect atau biaya angkut sebesar Rp1 juta. Sedangkan account receivable yaitu jumlah seluruhnya Rp134.200.000. Jadi jurnal yang dibuat untuk penjualan secara kredit yaitu account receivable di debit, dan yang di kreditnya yaitu sales, PPN outcome, dan free collect. Selain kita catat ke dalam sales journal, untuk transaksi tanggal 15 ini juga akan kita catat ke dalam general journal. Di dalam general journal ini kita isi tanggal transaksi yaitu tanggal 15. Lalu kita isikan nomor buktinya F12.3 dengan jurnalnya yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit untuk toko raya. Jangan lupa kita beri nomor akun yang sesuai dilihat dari daftar akun. Untuk angkanya kita ambil dari inventory card, kita lihat di tanggal 15 yaitu untuk kulkas Panasonic ada Rp45 juta dan untuk kulkas Toshiba ada Rp35 juta. Ini kita tambahkan sehingga angkanya kita masukkan ke dalam general journal dengan nama jurnalnya cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di kredit. Angkanya masing-masing sebesar Rp80 juta. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen nomor 11 tanggal 17 Desember. Ada F12.4 atau faktur. Di sini merupakan faktur penjualan dijual barang kepada toko Elita dengan seluruh penjualannya Rp180 juta ditambahkan dengan PPN sebesar 11%, Rp19.800.000 dan ada free collect atau biaya angkut Rp2 juta. Jumlah seluruh piutangnya atau account payable-nya yaitu Rp201.800.000. Dari dokumen ini kita catat ke dalam sales journal, tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 17 dengan nomor bukti F12.4, deskripsi kita isi toko Elita, lalu account receivable kita isi Rp201.800.000, lalu yang di sebelah kreditnya
sales 180 juta rupiah, PPN outcome 19.800.000 rupiah, dan free collect yaitu sebesar 2 juta rupiah. Setelah selesai di sales journal, jurnal berikutnya kita catat ke dalam general journal untuk tanggal 17. Tanggal kita isi tanggal transaksi tanggal 17 Desember dengan nomor bukti F124 dan transaksi. Akunnya kita jurnal cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit dengan toko Elita. Jangan lupa kita isikan nomor akun yang diambil dari daftar akun. Sedangkan angkanya kita ambil dari inventory card, yaitu di tanggal 17, kulkas Panasonic ada sebesar 67.500.000 dan kulkas Toshiba yaitu sebesar 52.500.000 rupiah. Dan ini jumlahnya yang akan kita masukkan ke dalam general journal, yaitu cost of goods sold di debit dan merchandise inventory di sebelah kredit, angkanya sebesar 120 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 18 Desember, yaitu dokumen transaksi nomor 12, ada nota kredit, yaitu ini merupakan retur penjualan. Retur penjualan atas transaksi tanggal 17 Desember. Dengan rincian, kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba dikembalikan oleh si pembeli, yaitu jumlah retur 24 juta rupiah, PPN 11% 2.640.000 rupiah, dan seluruh jumlah piutangnya 26.640.000 rupiah. Dari transaksi ini kita catat ke dalam general journal, yaitu jurnalnya ada 2. Untuk jurnal yang pertama yaitu sales retur di debit, PPN outcome di debit, dan yang di kreditnya account receivable. Jangan lupa kita beri nomor akunnya. Sales retur jumlahnya yaitu 24 juta rupiah, lalu PPN outcome 2.640.000 rupiah, dan yang di kreditnya account receivable. Sesuai dengan di soal yaitu 26.640.000 rupiah. Selain dari itu juga kita membuat jurnal yang kedua yaitu merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit untuk toko Elita. Nomor akun kita isikan. Angkanya kita ambil dari inventory card atau kartu persediaan. Inventory card di tanggal 18 kita lihat yaitu ada retur sebesar 9 juta rupiah. Untuk kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba kita lihat di tanggal 18 sebesar 7 juta rupiah. Sehingga 7 juta ditambahkan dengan 9 juta rupiah, inilah yang kita buat jurnal yang kedua di dalam general journal, yaitu merchandise inventory di debit dan cost of goods sold di sebelah kredit. Kita lanjut transaksi berikutnya. Nomor 13 ada bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 121 tanggal 15 Desember. Diterima angsuran piutang dagang dari toko pojok sebesar 190 juta rupiah. Dari transaksi ini kita akan catat ke dalam cash receipt journal dengan tanggal transaksi kita isi tanggal 15, evidence number kita isi BKM 121, deskripsinya toko pojok dengan jurnalnya cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit, masing-masing sebesar 190 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya. Dokumen transaksi 14 ada bukti penerimaan kas dari toko Seven BKM 122 tanggal 17 Desember yaitu sebesar 350 juta rupiah. Angsuran piutang dagang. Jadi dari sini kita catat tanggal transaksi tanggal 17,
Evidence number kita isi BKM 12 dengan nama deskripsinya yaitu Toko 7. Dengan jurnalnya cash in bank di debit 350 juta rupiah dan account receivable di sebelah kredit 350 juta rupiah. Kita lanjut transaksi berikutnya di tanggal 20 Desember ada bukti penerimaan kas diterima dari Toko Raya dengan nomor bukti BKM 123. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal yaitu sebesar 190 juta rupiah. Jadi jurnalnya kita isikan tanggal kita isi tanggal 20 dengan evidence number yaitu BKM 123. Deskripsi kita isi Toko Raya dengan jurnalnya cash in bank di debit 190 juta rupiah dan account receivable 190 juta rupiah. Kita lanjut. Dokumen berikutnya, dokumen transaksi nomor 16, ada bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 124 tanggal 20 Desember. Yaitu ada diterima piutang, angsuran piutang dari Toko Elita sebesar Rp175.160.000. Maka dari transaksi ini akan kita catat ke dalam cash receipt journal. Tanggal transaksi kita isi tanggal 20 dengan nomor bukti yaitu BKM 124 dari Toko Elita. Untuk mengisi deskripsi jurnal yang dibuat yaitu cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Masing-masing sebesar Rp175.160.000. Kita lanjut transaksi berikutnya. Ada bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 122 tanggal 21 Desember. Yaitu dibayar kepada karyawan sebesar Rp5.900.000 untuk pembayaran hutang gaji dan upah bulan November. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Tanggal transaksi kita isi tanggal 21 Desember, evidence number yaitu BKK 122. Deskripsi kita isi pembayaran gaji bulan November. Dengan nomor cek kita isi yaitu CP 12002. Jurnal yang dibuat yaitu kita buat di kolom others, expense payable di debit karena merupakan utang biaya dengan nomor akun yang sesuai kita lihat di daftar akun yaitu 21200, totalnya sebesar Rp5.900.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu cash in bank Rp5.900.000. Kita lanjut transaksi berikutnya ada dokumen nomor 18, bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 123, tanggal 22 Desember, dibayar kepada Bank BRI Loan atau utang jangka panjang kepada Bank BRI sebesar Rp164 juta dengan keterangan pembayaran pokok pinjaman Rp150 juta dan bunga pinjaman Rp14 juta. Maka dari transaksi ini kita catat ke dalam cash payment journal. Di dalam cash payment journal kita catat tanggal transaksi yaitu tanggal 22 dengan nomor bukti BKK 123, deskripsi kita isi hutang Bank BRI dengan nomor cek yaitu CP 12003. Jurnal yang dibuat yaitu Bank BRI Loan di debit dengan nomor akun yang sesuai, angkanya sebesar Rp150 juta. Lalu yang di debit berikutnya interest expense, nomor akun yang sesuai di daftar akun dengan total jumlahnya yaitu sebesar Rp14 juta. Sedangkan yang dikredit untuk masing-masing yaitu Rp150 juta dan Rp14 juta. Jadi jurnalnya
Bank BRI Lawandi debit, interest expense di debit, serta cash in bank di sebelah kredit. Kita lanjut transaksi berikutnya, dokumen nomor 19, ada bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 124, tanggal 24 Desember tahun 2022, nomor cek CP 12004 dibayar kepada PT Gunung Kawi sebesar 200 juta rupiah untuk angsuran hutang dagang. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal, tanggal transaksi kita isi tanggal 24, lalu evidence number kita isi BKK 124, nama deskripsi kita isi PT Gunung Kawi, lalu kita isi check number CP 12004 dan jurnal yang dibuat yaitu account payable di debit 200 juta rupiah dan cash in bank di sebelah kredit yaitu 200 juta rupiah. Kita lanjut dokumen berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 20, bukti pengeluaran kas dengan nomor BKK 125 tanggal 26 Desember tahun 2022. Dibayar kepada PT Bromo Asri sebesar 234 juta untuk pembayaran hutang dagang. Dari transaksi ini akan kita catat ke dalam cash payment journal. Yang pertama kita isikan tanggal transaksi yaitu tanggal 26. Evidence number kita isi BKK 125. Deskripsi yaitu PT Bromo Asri. Nomor cek kita isikan CP 12005 dan di jurnal account payable di debit 234 juta rupiah dan cash in bank di sebelah kredit 234 juta rupiah. Dan setelah selesai transaksinya, untuk seluruh jurnal jangan lupa kita total atau kita jumlahkan. Dan kita jumlahkan dimulai dari purchase journal, kita jumlahkan, lalu kita beri nomor akun. Yang pertama di sini ada merchandise inventory. Merchandise inventory kita lihat di dalam daftar akun, yaitu ada 1.500. Maka kita isikan nomor akun 1.500. Lalu berikutnya ada PPN income, kita lihat. PPN income yaitu dengan nomor akun 21600, maka kita isikan 21600. Selanjutnya untuk frag paid kita lihat di dalam daftar akun, frag paid dengan nomor akunnya 51200, maka kita isikan 51200. Lalu berikutnya ada account payable, kita lihat di dalam daftar akun. Account payable yaitu 21100, maka kita isikan 21100. Setelah ke purchase journal, kita jumlah dan beri nomor akun, kita masuk ke dalam sales journal. Caranya sama, kita jumlahkan seluruhnya. Lalu kita beri nomor akun. Nomor akun yang diambil dari daftar akun. Yang pertama di sini ada account receivable. Account receivable yaitu 1.300. Maka kita isikan 1.300. Lalu ada sales yaitu 4100 yang diambil dari daftar akun 4100. Lalu ada PPN outcome, kita lihat PPN outcome 21500, maka kita isikan 21500 dan ada free collect yaitu 4100. Setelah kita jumlah dan beri nomor akun, selesai untuk sales journal, kita ke general journal. Sama. Untuk general journal hanya perlu dijumlah karena sudah ada nomor akun masing-masingnya. Lalu berikutnya ke cash receipt journal. Cash receipt journal juga kita total jumlahnya.
Setelah kita total jumlahnya, kita beri nomor akun, yaitu cash in bank. Untuk cash in bank, nomor akunnya 1.100, maka kita isikan 1.100 dan account receivable yaitu 1.300. Selanjutnya ke dalam cash payment journal. Cash payment journal juga kita jumlahkan seluruhnya. Setelah dijumlahkan, kita beri nomor akun. Untuk cash payment journal, di sini ada account payable, kita isikan nomor akunnya yaitu account payable dengan nomor akun 2.100. Lalu untuk kolom others tidak perlu diberi nomor akun karena akunnya berbeda-beda dan sudah ada nomor akun di dalam transaksi others. Lalu untuk cash in bank kita beri nomor akun 1.100. Lalu berikutnya kita masuk yang terakhir ke petty cash journal. Sama petty cash journal kita jumlahkan dan diberi nomor akun untuk petty cash yaitu 1.200. Itulah tadi cara membuat entry jurnal pada UD Abadi soal UKK akuntansi paket 1 tahun 2024. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.